Halo, kembali lagi ke YouTube aku. Assalamualaikum semuanya. Kenalin, aku Uswatun Hasanah dari Prodi Psikologi Islam IAIN SES Babel. Selamat menonton ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Pak Dodi Irawan selaku dosen pengampu mata kuliah fikih. Saya Uswatun Hasanah ingin menyampaikan sedikit ceramah tentang pernikahan. Perkawinan atau pernikahan adalah berkumpulnya dua orang laki-laki dan perempuan yang semula terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan berpasang sebagai suami istri. Menurut fikih, nikah adalah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Ada juga yang mengartikan suatu perjanjian atau akad ijab dan qabul antara laki-laki perempuan untuk menghalalkan hubungan badania sebagai suami istri yang sah, mengandung syarat-syarat dan hukum-hukum yang ditentukan oleh syariat Islam, sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak, serta tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram, sakinah, pergaulan yang saling mencintai, mawadah, dan saling menyantuni, rahmah. Adapun dasar pernikahan, banyak ayat yang menjelaskan berkenaan dengan pernikahan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun," yang artinya dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Az-Zariyat 51 ayat 49. Hukum nikah pada dasarnya, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Hukum dasar nikah sebagian besar ulama adalah mubah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat menjadi 5 macam. Yang pertama, sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi. Yang kedua, wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinahan. Yang ketiga, makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." Quran surah An-Nur 24 ayat 33. Yang keempat adalah haram bagi orang yang ingin memiliki dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyanyiakannya. Hukum haram ini juga berkenaan dengan orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak. Yang terakhir, kelima, mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera menikah atau yang mengharamkannya. Mubah berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah. Ada rukun nikah. Yang pertama ada calon suami, calon istri, ada wali, dan ada dua orang saksi. Mahar,
Dasar pemberian mahar ada di Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Quran Surat An-Nisa 4 ayat 4. Macam-macam mahar terbagi menjadi dua, yaitu mahar musamma dan mahar mutsil. Mahar mutsil yaitu mahar yang berlaku di kalangan keluarga atau lingkungan istri. Sedangkan mahar musamma adalah mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya secara jelas dalam akad atau setelahnya, atau ditentukan hakim dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya. Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 237. Sebagaimana disebutkan di atas, demikian mahar musamma harus sudah lunas dalam kondisi berikut. Yang pertama, sudah terjadi hubungan suami istri. Yang kedua, salah seorang dari suami atau istri meninggal sebelum terjadinya hubungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, ceramah singkat yaitu tentang pernikahan. Selebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.